pemuda-pemuda paling tangguh yang pernah tercatat dalam sejarah. Mereka menghadang pasukan-pasukan terbaik yang ada di dunia. Mereka adalah para singa yang membuat para pasukan terbangun. Maka barang siapa yang terdidik dalam didikan Islam dan jihad akan tumbuh sebagai singa yang tangguh. Mereka tidak akan bisa dihentikan oleh manusia. Wahai para pemuda Islam, mereka menipu kalian dengan mengada-adakan masa remaja. Mereka mengatakan bahwa sebelum engkau mencapai usia 25, kamu tidak berhak memilih apapun untuk dirimu sendiri. Mereka mengatakan bahwa sebelum kamu mencapai usia 25, kamu tidak boleh menikah, kamu tidak boleh bekerja, kecuali setelah kamu mencapai usia 25. Teori-teori semacam ini tidak lain hanya menghilangkan potensi besar para pemuda Islam. Mereka berusaha mengurangi semangat Anda dan menurunkan harapan-harapan besar Anda. Mereka membuat Anda ragu terhadap kemampuan Anda sendiri. Karena itu banyak pemuda-pemuda Muslim tidak mendapatkan prestasi apapun di masa-masa muda mereka. Namun sebenarnya mereka mampu mencetak prestasi-prestasi besar jika mereka mau berusaha, berjuang, dan berdoa. Karena prestasi-prestasi besar tidak dibatasi dengan usia. Bukan berarti yang paling sukses adalah mereka yang sudah berusia 35 tahun ke atas. Namun seorang pemuda yang mungkin berusia kurang dari itu pun mampu mencetak prestasi-prestasi besar jika mereka mau berjuang, bersabar, dan berusaha keras dengan beragam perjuangan dan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Maka sesungguhnya masa remaja tidak dikenal dalam Islam. Manusia sesungguhnya sudah menjadi dewasa ketika dia memasuki masa balik. Seorang pemuda yang sudah balik, maka sesungguhnya dia sudah menjadi seorang pria dewasa. Itulah yang diajarkan Islam dan itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang anak manusia sudah mencapai usia balik, maka semua amal ibadahnya dicatat dan dia tidak boleh lagi menggantungkan urusannya dan perbuatannya, baik ataupun buruk, kepada orang tuanya lagi, karena dia sudah menjadi manusia dewasa yang harus bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Ini berarti jika seseorang sudah mencapai usia balik, maka dia sudah menjadi manusia dewasa. Mereka memiliki kewajiban yang sama dengan manusia dewasa dan memiliki tanggung jawab yang sama sebagaimana manusia dewasa. Maka wahai para pemuda Muslim, wahai para pemuda yang berusia di bawah 20 dan 30 tahun, video ini khusus untuk kalian. Kami akan menampilkan untuk Anda semua para sultan-sultan besar umat Islam yang usia mereka masih muda, namun mereka mampu meluluh lantahkan pasukan salib dan menundukkan pasukan Mongol. Dan mereka membawa bendera Islam dengan gagah berani sebagai para pemenang. Wahai para pemuda Muslim yang masih merasa bahwa Anda masih kecil, ingatlah selalu bahwa barang siapa yang menghabiskan masa mudanya untuk suatu hal, maka dia akan menjadi orang tua dalam keadaan itu. Maka jika Anda ingin menjadi orang yang besar dan berbakti kepada agama dan bangsa, maka mulailah dari sekarang. Karena jika Anda menghabiskan masa muda Anda untuk hal-hal yang besar dan bermanfaat bagi umat, maka Anda akan menjadi tua sebagai orang yang besar dan memberikan manfaat bagi umat. Sesungguhnya Islam mempersiapkan para pejuang sejak mereka masih dalam usia belia. Maka berhati-hatilah terhadap teori-teori barat dan orang-orang yang semisal dengan mereka yang ingin melenyapkan potensi pemuda-pemuda Muslim yang luar biasa. Karena mereka menginginkan agar pemuda-pemuda Muslim menjadi seperti pemuda-pemuda mereka. Kali ini kami akan menampilkan untuk Anda 10 panglima muda Muslim yang menyita perhatian dunia dari timur hingga ke barat. Mereka membuka negeri-negeri baru dan melalui tangan mereka hamba-hamba Allah mendapatkan hidayah. Mereka mengusir orang-orang kafir dari negeri-negeri Muslim, sehingga orang-orang kafir tersebut pulang ke kampung mereka dengan kekecewaan dan kekalahan. Inilah para pemuda Muslim dan para panglima-panglima Muslim yang mengubah sejarah. Peringkat ke-10. Di peringkat ke-10 ada Pangeran Al-Kamil Muhammad yang berkuasa di usia 27 tahun. Dia merupakan salah satu gubernur dan pangeran Daulah Ayyubiyah yang terbaik. Di dalam buku-buku sejarah kita akan mendapati
bahwa Pangeran Al-Kamil Muhammad disebut sebagai seorang pemuda yang pintar, religius, dan merupakan seorang mujahid yang besar. Dia merupakan gubernur di wilayah Miyafirkin yang berada di wilayah Syam. Saat itu wilayah Syam terancam dengan kedatangan pasukan Mongol, dan para sejarawan mencatat bahwa sebagian gubernur di wilayah Syam tunduk dan menyerahkan diri mereka kepada pasukan Mongol, seperti Gubernur An-Nasir Yusuf, penguasa Damaskus yang bersekongkol dengan Mongol. Ketika pasukan Mongol mulai mendekat ke arah Syam, Gubernur Al-Kamil Muhammad mengirim surat kepada saudara sepupunya An-Nasir Yusuf, penguasa Damaskus. Dalam surat itu, Al-Kamil berkata, "Kirimkanlah pasukan kepadaku agar kita dapat membuat tembok yang mampu melindungi negeri-negeri umat Islam dari serangan Mongol." Namun sayangnya An-Nasir Yusuf tidak merespon surat dari sepupunya tersebut. Seorang sejarawan Muslim, Ibnu Katsir, mengomentari kejadian ini dengan mengatakan, andai saja An-Nasir Yusuf bersepakat dengan sepupunya untuk membentuk pasukan yang kuat guna menghadang pasukan Mongol, maka tentu hal ini akan menciptakan perbedaan yang sangat besar dari apa yang terjadi selanjutnya di dalam sejarah. Namun An-Nasir Yusuf nampaknya tidak memiliki perhatian besar terhadap keselamatan umat Islam. Namun, emas dan perak lebih menarik baginya. Dan ada pula kisah legendaris yang beredar, bahwa saat itu Gubernur Al-Kamil Muhammad mendapatkan surat dari Khalifah Abbasiyah. Dalam surat itu, Khalifah meminta kepada Gubernur Al-Kamil untuk mengirimkan budak-budak perempuan yang pandai bernyanyi. Sementara itu, di waktu yang kurang lebih bersamaan, datang pula surat dari orang-orang Mongol yang berisi perintah untuk menyerahkan kota Miyafirkin kepada orang-orang Mongol. Saat itu Gubernur Al-Kamil pun berkata, "Lihatlah, seperti inilah kondisi umat Islam sekarang, maka menangislah atas apa yang terjadi kepada Islam dan para pemeluknya." Maka saat itu Gubernur Al-Kamil Muhammad mendapati dirinya seorang diri menghadapi ancaman pasukan Mongol yang kekuatannya sangat besar. Namun apa yang dilakukan Gubernur Al-Kamil Muhammad saat itu? Sang gubernur bertekad untuk memenuhi tanggung jawabnya yang dipikul di atas pundaknya. Dia menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin muslim untuk melindungi umatnya dan mempertahankan tanah airnya. Dia pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi pasukan Mongol yang saat itu merupakan pasukan yang paling ditakuti di dunia. Meskipun Gubernur Al-Kamil Muhammad menyadari bahwa pasukannya tidak akan menang, namun dia mengorbankan jiwa dan raganya untuk melindungi kehormatan Islam dan menjaga harga diri umat Islam. Maka pasukan Mongol pun bergerak ke arah kota Miyafirkin. Pasukan Mongol ini juga dibantu oleh orang-orang Kristen. Maka Gubernur Al-Kamil Muhammad pun berjuang sekuat tenaga mempertahankan tanah airnya, dibantu dengan pasukannya yang berjuang dengan gagah berani menghadapi serangan pasukan Mongol yang sangat dahsyat. Meskipun pasukan Mongol memiliki kekuatan yang sangat besar dan serangan yang sangat dahsyat, namun pasukan Al-Kamil Muhammad dengan tekad mereka yang sangat kuat mampu menahan serangan-serangan pasukan Mongol, sehingga pasukan Mongol pun kesulitan menguasai kota Miyafirkin. Maka akhirnya pasukan Mongol pun berusaha mengepung kota Miyafirkin dan pengepungan berlangsung selama 2 tahun. Selama masa ini, penduduk Miyafirkin pun berjuang hingga tetes darah penghabisan, dan korban yang jatuh sangat besar jumlahnya dari para penduduk kota Miyafirkin. Dan sejarah mencatat bahwa yang bertahan hidup dari seluruh penduduk kota Miyafirkin ialah sejumlah 70 jiwa saja. Meskipun pasukan Mongol akhirnya berhasil memasuki kota Miyafirkin, namun pertempuran di Miyafirkin menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi pasukan Mongol. Pasukan terbaik Mongol tewas di tangan umat Islam. Jumlah pasukan Mongol yang tewas sangat besar, yaitu sekitar 50.000 prajurit. Meskipun sang Gubernur Al-Kamil Muhammad bertempur dalam sebuah pertempuran yang mustahil dimenangkan, namun Gubernur Al-Kamil Muhammad memiliki satu strategi yang sangat penting, yaitu dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan gerakan pasukan Tatar selama mungkin. Maka usaha Gubernur Al-Kamil Muhammad ini memberikan hasil yang sangat nyata. Perjuangannya untuk menghentikan gerakan pasukan Mongol
membuat para gubernur di kota-kota lain dan penguasa-penguasa Muslim di negeri-negeri lain di sekitar Syam dapat mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik untuk menghadapi pasukan Mongol. Jika kita melihat lagi catatan sejarah, maka kita akan mengetahui bahwa Baghdad jatuh dan dikuasai pasukan Mongol pada tahun 1258. Sedangkan pasukan Mongol setelah itu bergerak dan ternyata Myafirkin baru dikuasai oleh Mongol di tahun 1260 Masehi. Maka pasukan Muslim telah berhasil menunda pergerakan pasukan Mongol selama sekitar 2 tahun. Waktu 2 tahun ini adalah waktu yang cukup untuk mempersiapkan pasukan menghadapi pasukan Mongol. Dalam waktu 2 tahun ini, para pemimpin Muslim di Mesir yang dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz berhasil mempersiapkan pasukan yang kuat untuk memukul dan menghancurkan pasukan Mongol yang bergerak ke arah Mesir. Maka selanjutnya, pasukan Mongol pun dapat dikalahkan oleh umat Islam yang dipimpin Saifuddin Qutuz. Kemenangan umat Islam atas pasukan Mongol ini terjadi dalam sebuah peristiwa penting yang disebut peristiwa Ain Jalut, karena terjadi di suatu tempat yang bernama Ain Jalut di wilayah Palestina. Jika pasukan Mongol tidak dihentikan di Myafirkin, maka bisa jadi pasukan Muslim tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pasukan yang kuat yang mampu mengalahkan pasukan Mongol. Maka salah satu rahasia kemenangan umat Islam selain karena pertolongan Allah ialah tentu saja berkat perjuangan umat Islam di Myafirkin yang dipimpin oleh Gubernur Al-Kamil Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Al-Kamil Muhammad, seorang mujahid dan pejuang Muslim yang berjasa besar bagi umat Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di surga yang luas dengan segala kenikmatannya. Posisi 9. Di posisi ke-9 ada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, penguasa Turki Utsmani di masa kejayaannya. Dan juga dia didampingi oleh sahabat dekatnya, yaitu Perdana Menteri Ibrahim Pasha. Dan Sultan Sulaiman dengan Perdana Menteri Ibrahim Pasha, keduanya memiliki usia yang sama. Sultan Sulaiman mengambil alih kepemimpinan Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmani saat dia masih berusia 25 tahun. Orang-orang Eropa mengira bahwa saat itu Daulah Utsmaniyah yang merupakan sebuah kekaisaran besar sedang dipimpin oleh seorang pemuda yang masih kecil yang tidak tahu apa-apa, manja, dan tidak pernah keluar dari istana. Namun ternyata pemuda kecil ini mampu menghancurkan pasukan gabungan negara-negara Eropa dan merebut salah satu benteng terpenting di Eropa dan merebut kota Beograd. Dan saat itu usia Sultan Sulaiman masih 26 tahun. Dan salah satu pertempuran yang paling terkenal yang dicatat sebagai sebuah kemenangan yang fenomenal ialah pertempuran Mohawks. Dalam pertempuran ini, pasukan Turki Utsmani mengalahkan pasukan-pasukan Eropa dalam waktu kurang dari 2 jam. Dan saat itu, usia Sultan Sulaiman baru sekitar 29 tahun. Kemenangan ini tentu saja juga berkat tangan kanan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, sahabat dekatnya, yaitu Perdana Menteri Ibrahim Pasha, yang mengatur strategi jenius yang dapat menghancurkan pasukan berbaju besi Eropa yang legendaris. Dan dua pemuda ini bersama-sama mengatur pemerintahan Daulah Utsmaniyah yang kekuasaannya saat itu terbentang di 3 benua. Maka Sultan Sulaiman Al-Qanuni dikenal juga sebagai Sultan Dunia, penguasa dunia, dan pemimpin terbesar umat Islam pada masanya. Dan saat gelar-gelar itu disematkan kepadanya, usianya baru 30 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sultan Sulaiman Al-Qanuni, khalifah umat Islam, dan menempatkannya di dalam surga yang luas dan penuh kenikmatan dan kedamaian. Posisi ke-8. Dan di posisi ke-8 ada seorang pemuda Quraisy bernama Abdurrahman bin Muawiyah, yang juga dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman bin Muawiyah berhasil melarikan diri dari kejaran pasukan Daulah Abbasiyah yang menghabisi nyawa seluruh pangeran Bani Umayyah. Maka Abdurrahman bin Muawiyah berhasil melarikan diri hingga ke Maroko dan kemudian dia pun sampai di Andalusia. Selanjutnya, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil
menciptakan sebuah dinasti Islam baru di Andalusia. Dia menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinannya, dan saat itu Andalusia memang terancam pecah karena adanya perang saudara antara orang-orang Yamani dan orang-orang Qaisi. Selain itu, orang-orang kafir juga mengancam dari utara. Maka saat itu, Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi salah satu pemimpin yang penting dan sangat disegani di Eropa. Abdurrahman Ad-Dakhil juga berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke bagian selatan dari Perancis. Maka bagian selatan dari Perancis ini pun menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Dan pada saat itu usia Abdurrahman Ad-Dakhil baru 25 tahun. Meskipun Abdurrahman Ad-Dakhil kabur hanya dengan satu orang pengikut, namun selanjutnya Abdurrahman Ad-Dakhil mampu membentuk pasukan perang yang sangat kuat yang berjumlah 40.000 prajurit. Ini menunjukkan kemampuannya yang sangat luar biasa dalam menghimpun kekuatan umat Islam. Maka umat Islam pun bersatu di bawah kepemimpinannya. Maka janganlah engkau putus asa, wahai pemuda, karena sesungguhnya dengan iman dan kesabaran engkau mampu menggerakkan gunung. Dan sungguh, jika seseorang ingin menggerakkan gunung dan dia yakin bahwa dia mampu, maka sungguh dia akan menggerakkannya. Maka ikutilah contoh-contoh nyata dari para pendahulu kita yang telah banyak berjasa bagi umat Islam. Posisi ketujuh. Di posisi ketujuh ada penguasa Mamluk, yaitu Baybars al-Bundukdari. Dialah yang kelak menjadi penguasa Daulah Mamlukiyah dan dikenal sebagai Sultan Az-Zahir Baybars. Saat Baybars masih berusia 25 tahun, datang penguasa Prancis Louis ke-9 bersama pasukan sejumlah 50.000 prajurit. Saat itu Louis IX ingin menguasai Mesir dengan pasukannya yang sangat besar. Maka Louis IX pun berhasil memasuki Mesir dan menduduki Dimyat. Ketika orang-orang Mesir sedang lengah, maka saat itu salah satu pemimpin pasukan Muslim bernama Fahruddin keluar dengan kudanya untuk menghadapi pasukan salib yang dipimpin Louis IX. Namun akhirnya Fahruddin, sang pemimpin pasukan, meninggal dunia. Saat itu, pasukan Muslim pun kehilangan pemimpin mereka. Dengan kondisi yang sulit tersebut, Sultan Mesir, Najmuddin Ayyub, juga meninggal dunia. Maka Baybars pun maju ke depan dan mengambil alih kepemimpinan. Dia mengangkat pedangnya dan berjalan ke depan, diikuti oleh para prajurit Mamluk. Maka pertempuran pun berlanjut antara pasukan salib dan pasukan Mamluk di Mesir. Pasukan Louis IX pun mulai kewalahan dan kemudian mereka bergerak ke arah Mansurah. Baybars pun bergerak kembali bersama pasukannya dan Baybars memimpin pasukan Muslim menghadapi pasukan salib di Mansurah. Pasukan Muslim pun akhirnya dapat mengalahkan pasukan salib dan menghabisi mereka. Saat itu Baybars bertarung melawan Conroe. Baybars pun memotong tangannya dan kemudian menghabisi Conroe. Conroe ini adalah saudara dari Louis IX dan juga panglima pasukan salib. Maka dengan tewasnya Conroe, terbuka celah di dalam barisan pasukan salib. Maka Baybars pun menggunakan kesempatan ini dan meluncurkan pasukannya ke arah pasukan salib. Maka pasukan salib pun dihabisi satu demi satu. Kemudian Baybars memerintahkan pasukannya untuk menutup perbatasan Mansurah sehingga pasukan salib tidak mampu keluar ataupun lari dari pertempuran. Maka pasukan Muslim pun menghabisi pasukan salib dan jumlah pasukan salib yang tewas mencapai 30.000 prajurit. Dan ribuan yang lainnya juga ditawan oleh umat Islam, dan salah satu tawanan dari pasukan salib yang jatuh ke tangan pasukan Muslim ialah penguasa Prancis Louis IX. Demikianlah, akhirnya umat Islam bebas dan berhasil membebaskan wilayah Mesir, dan Baybars pun menjadi salah satu simbol penting dari kebangkitan Islam pada masanya, dan menjadi simbol kemenangan umat Islam atas pasukan salib. Dan Baybars jugalah yang nantinya berhasil mengusir seluruh pasukan salib dari wilayah Islam, termasuk dari Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Baybars, Sultan Az-Zahir lidinillah, sang mujahid, sang pejuang yang berjuang tak kenal lelah, dan semoga Allah menempatkannya di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi keenam.
Di posisi ke-6 ada salah satu pemimpin muslim legendaris di Eropa, yaitu Sultan Abdurrahman An-Nasir. Sultan Abdurrahman An-Nasir berkuasa di masa yang sangat sulit saat terjadi perpecahan di kalangan umat Islam di Andalusia. Perpecahan umat Islam ini dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen yang selalu mengintai umat Islam dari arah utara. Maka saat itu umat Islam di Andalusia dirongrong oleh dua ancaman-ancaman. Dari utara, dari orang-orang Kristen, dan ancaman dari dalam yang muncul karena adanya perpecahan dan perselisihan di kalangan umat Islam. Maka Abdurrahman An-Nasir akhirnya berhasil menyatukan umat Islam di Andalusia dan menjadikannya sebuah pemerintahan yang mandiri dan merdeka dan tidak lagi menginduk kepada Khilafah Abbasiyah di Baghdad. Kemudian Abdurrahman An-Nasir membentuk pasukan muslim yang sangat kuat. Dia membawa pasukan tersebut untuk menyerang orang-orang Kristen yang ada di utara dan memberikan pukulan yang keras kepada mereka. Abdurrahman pun berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya lepas dari tangan umat Islam. Abdurrahman An-Nasir bahkan berhasil memasuki wilayah Kristen dan menguasai sebagian wilayah Kristen dan menjadikan wilayah tersebut menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam. Hingga akhirnya, kerajaan Kristen Navarro tidak memiliki wilayah kekuasaan lagi kecuali hanya satu kota saja. Kota Lyon yang ada di Perancis pun akhirnya berhasil dikuasai dan dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan umat Islam. Dan kerajaan Castella pun juga terancam runtuh. Setelah itu, Abdurrahman An-Nasir berhasil menciptakan peradaban Islam yang sangat maju di Andalusia. Andalusia menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Eropa. Andalusia melahirkan ulama dalam jumlah yang sangat besar yang memiliki kepakaran di berbagai cabang ilmu pengetahuan. Jumlah ulama yang ada di Andalusia, para pakar, dan juga ilmuwan yang ada di Andalusia diperkirakan berkali-kali lipat jumlahnya daripada yang ada di seluruh wilayah Eropa yang lain. Umat Islam pada saat itu juga hidup dalam kesejahteraan dan kemakmuran, sebuah kondisi yang sangat kontras dengan wilayah Eropa yang lain yang berada dalam kebodohan, kemunduran, dan kesulitan ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abdurrahman An-Nasir, salah satu pemimpin terbesar umat Islam yang saat dia berkuasa di Andalusia, usianya masih 23 tahun. Peringkat 5. Dialah panglima muda muslim yang berada di peringkat kelima. Peringkat ini dibuat berdasarkan umur, bukan berdasarkan kekuatan atau wibawa. Sedangkan jika kita ingin mengukur wibawa panglima muslim ini, bisa jadi dia berada di peringkat yang lebih atas lagi, dan bisa jadi dia merupakan salah satu panglima muslim terbaik sepanjang masa. Bahkan bisa jadi dia merupakan salah satu pemimpin terbesar di dalam sejarah dunia. Dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih memegang tahta kekuasaan tertinggi di Daulah Utsmaniyah untuk kedua kalinya ketika dia berada di usia 21 tahun, dan dia menaklukkan Konstantinopel saat berusia 23 tahun. Dia memimpin pasukan muslim yang merupakan salah satu pasukan paling besar yang pernah dihimpun umat Islam di dalam sejarah. Jumlah pasukan yang dipimpin Sultan Muhammad Al-Fatih mencapai 250.000 prajurit. Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil membuka kota Konstantinopel dan merubah simbol Kristen Ortodoks yaitu gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Simbol Kristen Ortodoks yang merupakan pusat kemusyrikan akhirnya berubah menjadi simbol tauhid, monoteisme, dan kemenangan agama Allah. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan berbagai wilayah di benua Eropa. Para pemimpin Eropa tunduk di hadapan beliau, orang-orang Albania hingga Italia. Dialah pemimpin muda muslim yang ditakuti warga Eropa dan dirayakan kematiannya oleh warga Eropa dengan perayaan yang besar. Kejeniusan Sultan Muhammad Al-Fatih membuatnya mampu menghadapi 5 pasukan yang berbeda dalam satu waktu. Dan dengan izin Allah, Sultan Muhammad Al-Fatih mampu meraih kemenangan meskipun pasukannya berperang di berbagai tempat yang berbeda. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah.
Keberhasilannya membuka Konstantinopel sering dianggap oleh banyak sejarawan sebagai awal dari masa modern. Para pemimpin-pemimpin Eropa pun tunduk di hadapannya dan mengirimkan hadiah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Para raja-raja dunia memohon di hadapannya meminta ampun. Sultan Muhammad Al-Fatih mencetak sejarah yang belum pernah dicetak oleh siapapun di dalam sejarah Islam, yaitu menaklukkan kota Konstantinopel, yang kabar gembira penaklukannya sudah dikabarkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Agung, Sultan Muhammad II, putra Sultan Murad II. Posisi keempat. Di posisi keempat ada pemimpin Muslim pertama yang menaklukkan pasukan Mongol. Dia adalah pemimpin Muslim yang menjaga kehormatan umat Islam saat pasukan Mongol mulai memasuki Daulah Khwarizmiyah. Dia adalah Sultan Jalaluddin Mankabarti, putra dari Khwarizm Shah. Jalaluddin memegang kepemimpinan setelah ayahnya Sultan Khwarizm Shah yang wafat saat melarikan diri dari pasukan Mongol. Memang sebenarnya Sultan Khwarizm Shah telah menyiapkan pasukan dan bertekad untuk mengusir pasukan Mongol. Dia juga telah menunjuk salah seorang komandan Muslim, Saifuddin Bigrok, untuk membantunya. Maka pasukan tersebut pun berkumpul dalam jumlah yang besar. Dan setelah itu, pasukan Genghis Khan pun datang untuk memerangi umat Islam. Setelah Sultan Khwarizm Shah wafat, maka kepemimpinan pun dipegang oleh Sultan Jalaluddin Mankabarti. Sultan Jalaluddin Mankabarti menjadikan kota Ghazna sebagai pangkalan militernya. Sultan Jalaluddin mampu menghimpun pasukan yang besar, sejumlah 70.000 prajurit. Kepemimpinannya yang kuat mampu menyatukan pasukan yang juga mencintai jihad fisabilillah. Maka pasukan Jalaluddin membuat pasukan Mongol kaget dengan serangan mendadak. Dalam pertempuran tersebut, umat Islam mencetak kemenangan pertama melawan pasukan Mongol. Pasukan Mongol pun dibuat babak belur dan hancur lebur. Ribuan pasukan Mongol tewas di tangan pasukan Muslim, dan sebagian yang lain kabur dan tidak berdaya di hadapan pasukan Muslim. Kemenangan umat Islam ini menjadi sebuah catatan penting dalam sejarah umat Islam. Umat Islam mulai kembali menemukan kepercayaan diri mereka setelah beberapa kali kalah di hadapan pasukan Mongol. Sultan Jalaluddin Mankabarti memberikan pelajaran penting kepada pasukan Mongol, dan dia berbicara kepada Kaisar Mongol Genghis Khan dengan bahasa yang keras yang dapat dimengerti oleh bangsa Mongol, yaitu bahasa darah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sultan Jalaluddin Mankabarti yang mampu mencetak kemenangan besar dikala umat Islam dalam keadaan lemah. Dengan izin Allah, dia mampu mengembalikan wibawa umat Islam di saat orang-orang di seluruh dunia berpikir bahwa umat Islam telah habis. Dan yang perlu kita ketahui adalah bahwa Sultan Jalaluddin Mankabarti menaklukkan pasukan Mongol yang legendaris saat dia masih berusia 21 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan memberikannya ganjaran yang besar atas semua usaha dan jihadnya. Posisi ketiga. Di posisi ketiga ada An-Nasir Muhammad bin Qalawun, pemimpin muda Muslim yang masih berusia 18 tahun. Dia mampu menaklukkan 300.000 prajurit Mongol di Syam. Salah satu raja Mongol di Persia, yaitu Mahmud Ghazan, berniat untuk membalas dendam atas kekalahan Mongol dalam peristiwa Ain Jalut. Maka orang-orang Mongol pun mengumpulkan pasukan yang sangat besar yang dianggap sebagai pasukan paling besar yang pernah mereka kumpulkan di dalam catatan sejarah. Mereka berniat untuk menguasai Syam dengan cepat sebelum Sultan Muhammad An-Nasir bin Qalawun tiba di Mesir. Namun pasukan Mongol yang tiba di Syam dibuat kaget dengan keberadaan pasukan Muhammad An-Nasir bin Qalawun yang sudah tiba di Syam tanpa mereka duga. Pasukan An-Nasir mulai menyerang pasukan Mongol dan menghabisi mereka satu demi satu. Maka pasukan Mongol pun dibantai dan dihabisi di tepi sungai Damaskus. Dan komandan pasukan Mongol saat itu berhasil melarikan diri
dan menyampaikan kabar kekalahan kepada Mahmud Ghazan yang sangat sedih dan menyesali kekalahan tersebut. Hingga akhirnya dia pun meninggal dunia tidak lama kemudian setelah kesedihan yang mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Sultan An-Nasir Muhammad bin Qalawun, penakluk pasukan Mongol dan pasukan Salib, pemimpin muda Muslim yang berani dan tangguh yang mencetak kemenangan besar di usia 18 tahun. Posisi kedua. Di posisi kedua ada Muhammad bin Al-Qasim, pembuka negeri Sind. Pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, salah satu penguasa negeri Sind menyerang armada umat Islam dan menyandra salah seorang perempuan muslimah. Kapal umat Islam pun dirampas dan harta yang ada di dalam kapal pun dikuasai seluruhnya. Ketika kabar tersebut sampai kepada pemimpin muslim di negeri Masyrik, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia pun marah besar dan memutuskan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang di negeri Sind dan membebaskan perempuan muslimah yang disandra tersebut. Maka dia pun menyiapkan pasukan di bawah pimpinan keponakannya, Muhammad bin Al-Qasim. Pasukan tersebut diperkuat dengan 20.000 prajurit. Pasukan ini diberikan perintah yang jelas, yaitu menaklukkan negeri Sind dan membebaskan perempuan yang disandra. Maka pasukan muslim tersebut pun bergerak ke negeri Sind dan menaklukkan negeri tersebut dengan perjuangan yang luar biasa. Melihat kekuatan pasukan muslim, para pemimpin negeri Sind pun menyiapkan prajurit-prajurit terbaik mereka dan memutuskan untuk menghadapi pasukan muslim dalam sebuah pertempuran yang disebut dengan peristiwa Roar. Muhammad Al-Qasim menggerakkan pasukannya dengan sangat cepat dalam peristiwa Roar, sehingga pasukan kafir sudah tewas di tangan pasukan muslim, bahkan sebelum orang-orang kafir merapikan barisan mereka. Meskipun pasukan musuh dari kalangan orang-orang kafir berjumlah sangat besar, yaitu sekitar 50.000 prajurit, namun jumlah besar tersebut tidak memberikan manfaat apa-apa. Itu merupakan sebuah kekalahan yang sangat besar bagi orang-orang Sind, dan itu merupakan akhir dari kekuasaan orang-orang kafir di negeri Sind yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Pakistan. Setelah kemenangan besar tersebut, Muhammad bin Al-Qasim pun bergerak ke arah selatan dan membuka kota Krak yang merupakan kota Mumbai sekarang. Kemudian dia bergerak menuju Punjab dan mencetak kemenangan penting di negeri India. Muhammad Al-Qasim dan pasukan muslim yang masuk ke negeri India tersebut merupakan orang-orang muslim pertama yang menginjakkan kaki di negeri tersebut. Setelah itu, Muhammad bin Al-Qasim dan pasukannya bergerak ke kota Multan dan menguasai kota tersebut. Dan itu merupakan kemenangan terakhir yang dicatat oleh Muhammad bin Al-Qasim dalam perjalanannya di negeri India. Muhammad bin Al-Qasim menjadi salah satu tokoh paling penting dalam proses penyebaran Islam ke wilayah timur, termasuk masuk Islamnya orang-orang Pakistan, Afghanistan, dan negeri-negeri timur yang lainnya merupakan hasil kerja keras dari Muhammad bin Al-Qasim dan pasukan muslim yang berjuang bersamanya. Dan tentu saja semua juga berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua prestasi-prestasi besar tersebut dicetak oleh Muhammad bin Al-Qasim saat usianya masih 17 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Muhammad bin Al-Qasim, pembuka negeri-negeri timur dunia Islam. Posisi pertama. Di posisi pertama ada anak didik Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana mungkin kita tidak menempatkannya di posisi pertama, sedangkan dia dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad telah mendidiknya dengan pendidikan terbaik. Dia adalah sahabat Nabi Usamah bin Zaid. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Usamah bin Zaid adalah orang yang paling aku cintai, atau merupakan salah satu dari orang yang paling aku cintai. Aku berharap dia akan menjadi salah satu orang soleh di antara kalian, dan aku berwasiat agar kalian berperilaku baik kepadanya." Sosok Usamah bin Zaid merupakan bukti penting bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tidak memperlakukan para remaja sebagaimana mereka anak-anak. Namun Nabi Muhammad dan para sahabat memperlakukan para remaja
sebagaimana mereka memperlakukan para pria dewasa. Mereka memiliki tanggung jawab yang sama seperti pria dewasa, dan mereka memiliki hak yang sama sebagaimana pria dewasa. Mari kita simak kisah penting dalam sejarah Islam saat Nabi Muhammad SAW menyerahkan bendera Islam kepada Usamah bin Zaid, seorang pemuda muslim yang berusia 17 tahun. Nabi Muhammad menjadikannya pemimpin pasukan yang terdiri dari para sahabat yang berjumlah 3.000 orang, yang di dalamnya terdapat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Panglima muda muslim tersebut diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk bergerak bersama pasukannya membelah Jazirah Arab menuju wilayah utara, untuk menunjukkan bahwa umat Islam saat itu memiliki kekuatan dan kekuasaan atas wilayah-wilayah utara dari Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW berpesan kepada Usamah bin Zaid dan pasukannya untuk tidak menyakiti siapapun kecuali dalam keadaan darurat. Ini merupakan sejarah penting dalam sejarah Islam, di mana Nabi Muhammad SAW memilih pemimpin pasukan dari kalangan pemuda, yang pada masa modern ini mungkin masih dianggap sebagai remaja yang masih kecil. Bahkan posisi Usamah bin Zaid tidak digeser oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan tokoh lain yang mungkin lebih senior. Abu Bakar As-Siddiq masih mempercayakan bendera Islam kepada Usamah bin Zaid setelah Rasulullah SAW wafat. Usamah bin Zaid bergerak bersama pasukannya menuju negeri Syam dan menaklukkan pasukan Romawi. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, Usamah bin Zaid bergerak bersama pasukannya menuju negeri Syam dan menaklukkan pasukan Romawi. Kemenangan umat Islam ini menjadi prestasi penting bagi umat Islam dan bagi Usamah bin Zaid, sang panglima muda, yang akhirnya kembali ke kota Madinah dengan kemenangan. Dan saat itu usia Usamah bin Zaid masih 17 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati salah satu sahabat besar dan mulia, Usamah bin Zaid, salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah SAW, pembawa bendera Islam termuda dalam sejarah. Jika Anda berusia sekitar 15 tahun dan Anda bingung dan bertanya-tanya apa yang harus Anda lakukan, maka saya akan memberitahu beberapa hal. Saya akan menambahkan satu kisah lagi tentang seorang pemuda muslim bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia adalah pemilik rumah yang dijadikan sebagai markas dakwah Rasulullah SAW. Meskipun masih sangat muda, Arqam berani menghadapi orang-orang kafir yang berniat menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, Al-Arqam berdiri di hadapan orang-orang kafir dan berkata, "Demi Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, barang siapa berani masuk ke rumahku secara paksa, maka siap-siap untuk aku salib." Dan saat itu usia Arqam masih 14 tahun. Dan di usia tersebut, dia sudah menjadi pelindung Rasulullah SAW di Mekah. Kita juga perlu mengetahui kisah Zubair bin Awam. Dia adalah muslim pertama yang mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk membela Islam. Ketika Zubair bin Awam mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW dibunuh, maka Zubair keluar dengan membawa pedangnya, dan dia mengeluarkan pedang dari sarungnya. Saat itu Zubair bertemu Rasulullah SAW dan berkata, Nabi Muhammad SAW berkata, "Ada apa denganmu wahai Zubair?" Maka Zubair pun menjawab, "Aku mendengar bahwa engkau dibunuh." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Lalu apa yang ingin kau lakukan?" Maka Zubair pun berkata, "Aku akan menantang seluruh penduduk Mekah." Mendengar itu, para pemimpin kafir di Mekah menjadi gentar. Padahal saat itu usia Zubair bin Awam masih 14 tahun. Dan muslim pertama yang menembakkan anak panah ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi Muhammad SAW berkata tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, "Lemparkan anak panahmu." Dan saat itu usia Sa'ad bin Abi Waqqas masih 17 tahun dalam pertempuran Uhud. Dalam peristiwa Uhud yang legendaris tersebut, umat Islam berjuang sekuat tenaga menghadapi pasukan kafir yang jumlahnya 3 kali lipat dari jumlah mereka. Dan saat itulah Tolha bin Ubaidillah
dengan gagah berani menghadapi pasukan kafir dan melindungi Rasulullah SAW. Tolha membentangkan tangannya agar tidak ada orang kafir yang mendekati Rasulullah SAW. Dan akhirnya tangannya pun terkena serangan orang kafir, dan sejak itu Tolha pun lumpuh tangannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di atas muka bumi, maka hendaklah dia melihat Tolha. Dan para sahabat tersebut, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Zubair bin Awam, merupakan sahabat-sahabat Nabi yang diberikan kabar gembira masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Tolha dalam perang Uhud masih berusia 16 tahun. Dan kita perlu tahu juga bahwa Abu Jahal Amru bin Hisham, Fir'aunnya penduduk Makkah yang tewas dalam perang Badar, dihabisi nyawanya oleh dua pemuda muslim bernama Mu'az dan Mu'awas, yang keduanya masih berusia 14 tahun saat terjadinya peristiwa perang Badar. Dan jika kita rinci lagi pejuang-pejuang muslim yang memiliki prestasi luar biasa sebelum mereka mencapai usia 20 tahun, mungkin video ini tidak akan selesai sampai besok pagi, dan itu pun tidak menjadi batasan, yang artinya bisa jadi berhari-hari pun tidak akan selesai untuk menyebutkan para pejuang muslim satu demi satu. Maka jangan percaya orang-orang barat yang mengatakan bahwa Anda masih kecil. Bacalah tentang para pejuang muslim, pemimpin-pemimpin muslim, prajurit-prajurit muslim, para ulama-ulama muslim. Pelajari apa yang mereka lakukan saat mereka masih seusia Anda. Jika Anda mencari teladan, maka teladanilah mereka. Ikuti langkah-langkah mereka, dan Anda pun akan mencetak prestasi besar di dunia dan akhirat. Meskipun kita tidak mampu menjadi seperti mereka, namun setidaknya kita berupaya meneladani mereka, karena sesungguhnya meneladani orang-orang besar merupakan sebuah prestasi dan kemenangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati semua pejuang muslim yang telah mengangkat bendera Islam di tempat yang tertinggi dan menjaga kehormatan umat Islam dengan jiwa dan raga mereka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.